لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini di Masjid Baitur Rahman Klidon. Kembali kita hadir dalam rangka untuk belajar bersama dan insyaallah masih melanjutkan pembahasan tentang buku umur yang kedua. Insyaallah yang akan kita bahas adalah tentang 10 amal yang tidak terputus pahalanya. Ada banyak, semoga kita punya salah satu, kalaupun tidak bisa semuanya. Karena bagian dari prinsip ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Nek ra iso kabeh aja ditinggal kabeh. Kalau kita tidak bisa melakukan yang terbaik semuanya, maka jangan tinggalkan yang paling penting. Sehingga kalau dikasih oleh Nabi SAW, ada banyak pilihan di mana amal-amal pilihan itu nanti bisa, pelakunya bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir. Ya minimal kalau bisa 1, alhamdulillah, 2, 3, kalau nggak bisa semuanya, kita punya salah satu di antara itu. Semoga menjadi bekal bagi kita ketika berada di alam kubur, di mana kita sudah tidak bisa lagi beramal, namun pahala terus mengalir. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, 10 amalan yang tidak terputus pahalanya. Kaidah dalam syariat kita, orang kalau sudah mati, maka dia tidak bisa beramal. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Idza matal insan inqata'a amaluhu." Ketika manusia itu mati, maka amalnya terputus. Sehingga kalaupun orang itu mati, lalu dia ditalkin di kuburan, "Wahai fulan bin fulan, nalikane malaikat teko marang awakmu." Kemudian dilanjutkan isi talqinnya ya. Kalau ada malaikat datang kepadamu dan dia bertanya, "Man rabbuka?" Jawablah, "Rabbi Allah," dan seterusnya. Ulama beda pendapat, mayit itu bisa mendengar atau tidak. Ada 2 pendapat ulama. Kita akui dalam hal ini ada ikhtilaf. Anggaplah misalnya kita mengakui pendapat yang mengatakan dia bisa mendengar. Kalaupun dia bisa mendengar lalu ditalkin, nanti kalau ada malaikat datang terus bertanya, "Man rabbuka?" maka jawablah, "Rabbi Allah." Kalau kamu ditanya ini, jawablah ini, dan seterusnya. Amalnya sudah tidak berlaku. Dan jawaban itu bukan jawaban karena dia didikte, tapi jawaban karena dia dulu punya iman. Sehingga mayat orang kafir yang pada waktu itu dikumpulkan oleh Nabi SAW pada peristiwa perang Badar. Badar itu ada di daerah mana, Pak? Di sebelah baratnya Madinah dengan jarak sekian kilo, sekitar 70 atau 80-an kilo. Dan di situ dekat dengan pesisir pantai. Ada banyak semacam cekungan-cekungan kecil. Mungkin kita sebutnya bukan sumur ya, tapi ya kayak cekungan-cekungan, kayak gua-gua kecil, lowangan-lowangan kecil. Pada saat peristiwa perang Badar, banyak sekali gembong-gembong musyrikin yang mati di peristiwa itu. Di antaranya Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, dan beberapa musuh besarnya Nabi SAW ketika di kota Mekah. Lalu Nabi SAW perintahkan agar mereka dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam salah satu lubang yang ada di situ. Kemudian beliau ceramah. Saat Nabi SAW ceramah di situ, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka bisa mendengar?" Jawab Nabi SAW, "Wahai Umar,
kamu tidak lebih mendengar dibandingkan mereka. Walakinnahum la yujibu. Tapi mereka tidak bisa menjawab. Sehingga mereka mendengar tapi tidak bisa menjawab. Maka kalaupun orang kafir itu ditalkin, itu mendengar. Namun mereka tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Kenapa? Karena mereka tidak punya iman. Sehingga jawaban itu bukan berdasarkan hafalan, bukan karena ditalkin, tapi karena dilatar belakangi oleh iman. Orang bisa menjawab man rabbuka, man nabiyuka, wa ma ilmuka, wa ma dinuka. Itu semuanya bisa terjawab ketika sang hamba punya iman. Baik. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah. Penghuni kubur yang telah terputus kesempatan mereka untuk melakukan amal saleh. Mereka hanya bisa menunggu hari hisab yang tidak diketahui hasilnya. Apakah nanti dia akan selamat ataukah dia akan celaka. Maka saat berada di alam kubur, mereka dalam kesepian. Siapa yang menemaninya? Amalnya. Semakin indah amalnya, maka yang menemaninya semakin indah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Barra bin Azib, dari sahabat Al-Barra bin Azib, ketika Nabi SAW menceritakan perjalanan arwah dari sejak dicabut lalu dikembalikan lagi ke jasad. Datang sosok yang sangat indah, pakaiannya bagus, aromanya wangi, penampilannya indah. Maka si mayit ini mengatakan, man anta? Anta ji'ta bi khairin. Kamu ini siapa? Kok tiba-tiba datang dengan membawa aneka kebaikan? Maka sosok yang datang ini mengatakan, ana amaluka saleh. Aku adalah amal salehmu. Masya Allah. Sehingga dia ditemani oleh amalnya. Sebaliknya orang yang amalnya jelek, maka yang datang adalah sosok yang penampilannya buruk, aromanya bau, pakaiannya enggak bagus. Kemudian dia datang. Lalu orang ini mengatakan, man anta? Kamu ini siapa? Engkau datang dengan suasana yang tidak nyaman. Maka dia mengatakan, ana amaluka sayyi. Aku adalah amal burukmu. Sungguh sangat menakutkan ketika seorang hamba dalam kondisi dia ditemani oleh amal buruknya. Maka kita perindah untuk mendapatkan teman yang baik, kita berusaha memperbaiki amal kita. Dalam suasana demikian, ada beberapa amalan yang pahalanya terus mengalir. Jasad mereka bersemayam dengan tenang di alam kubur, namun balasan pahala tidak berhenti dan terus mengalir. Ibarat orang yang bekerja sudah pensiun, tapi masih tetap dapat gaji. Sehingga dia tinggal tengok-tengok, ya, tinggal duduk, tinggal santai, tinggal menikmati hari tua, tapi gajinya terus mengalir. Itu orang pensiun ya. Baik, saya mau tanya Pak, pensiunan pegawai itu sama atau beragam Pak? Beragam, tergantung apa? Tergantung tingkat pensiunannya. Antara yang pensiun di waktu pensiun 3A dengan yang pensiun eselon tinggi mana? Yang eselon. Maka dia yang pensiun misalnya eselon 1 ya paling dhuwur ya. Dengan ketika pensiun jabatan tertingginya cuma 3A, tentu saja berbeda. Demikianlah nilai pahala yang didapatkan oleh seorang hamba ketika dia berada di alam kubur, tapi pahalanya terus mengalir, tergantung dari kualitas takwa dia kepada Allah Ta'ala dan kedekatan derajat dia di sisi Allah. Semakin tinggi derajatnya, nilai pahalanya akan semakin besar. Bapak Ibu yang kami hormati, ada amalan yang dimana dijanjikan Nabi SAW bisa meninggikan derajat. Contohnya amal apa Pak? Contohnya amal apa? Yang bisa meninggikan derajat. Ya, jalan kaki menuju masjid. Kaki kanan
mengangkat derajat, kaki kiri menghapus dosa. Perjuangan orang yang ingin punya karir bagus untuk hanya naik satu level itu luar biasa. Dari 3C ke 3B misalnya. Turun malahnya. Dari 3A ke 3B misalnya. Itu butuh waktu berapa lama? Berapa? 4 tahun. Masya Allah. Berkarir 4 tahun cuma naik satu level. Saya ketemu orang yang dari satu level tertentu hanya ingin memperjuangkan biar naik satu level itu sampai berangkat haji. Beliau jadi jamaah haji dan ikut kami. Terus minta, tolong Pak Ustadz, nanti doakan saya setelah pulang jabatan saya bisa naik. Dan harapan besar beliau itu. Sehingga datang haji dengan biaya yang mahal, ya di samping melaksanakan haji, beliau punya harapan biar nanti kalau pulang jabatannya naik. Sampai pada jabatan belum bintang, beliau minta biar nanti pulang kejatuhan bintang. Masya Allah. Satu level jabatan diperjuangkan dengan biaya mahal. Kita diberi janji oleh Allah melalui Nabi SAW, Bapak Ibu melangkahkan kaki menuju masjid, kaki kanan meninggikan derajat, kaki kiri menghapus dosa, sehingga penghalangnya nggak ada. Karena dosa itu kan menurunkan derajat. Maka dengan langkah kaki Pak, derajat kita naik. Tapi kayak gitu kita malas jalan kaki. 100 meter naik motor. Ada 100 meter jalan kaki gimana? Masih terhitung dekat. Kurang dekat Pak, kalau bisa yang satu langkah sampai masjid. Anda jadi takmir. Baik, langkah kaki semacam ini, walaupun butuh perjuangan yang lebih besar, butuh effort yang lebih besar, tapi Anda bisa mendapatkan pahala yang sangat besar. Bayangkan naik jabatan, seberapa sih selisih, Pak? Coba 3A sama 3B itu selisih duitnya berapa Pak? Berapa? 200, itu sebulan kan? 200.000 sebulan. Perjuangannya 4 tahun. Dari 3A ke 3B, 4 tahun naik satu level, naik 200.000. Ya mungkin jika bagi pengusaha, buat apa itu diperjuangkan? Kalau bagi pengusaha ya, tapi bagi mereka yang senang dengan kenaikan karir, ini anugerah yang besar. Makanya kalau kita ingin mendapatkan pensiunan yang lebih besar, perjuangkanlah saat kita meninggal dalam kondisi kita punya derajat yang tinggi. Dengan melakukan amal-amal yang bisa meninggikan derajat. Salah satunya adalah ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Sungguh masa pensiunan yang sangat indah yang tidak bisa digantikan dengan dunia seisinya. Lalu apa saja amalan yang pahalanya tidak pernah putus walaupun pelakunya telah meninggal dunia? Jumlahnya cukup banyak disebutkan oleh Nabi SAW di beberapa hadis. Berikut kita akan sebutkan hadis tersebut. Yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza matal insanu," dilihat di halaman 44 ya, yang bawa buku. "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath." Ketika manusia itu mati, maka amalnya terputus kecuali 3. Kemudian beliau memberikan rincian, illa min sadaqatin jariyah. Yang pertama sedekah jariyah. Di bagian belakang buku ini ada penjelasan apa itu sedekah jariyah. Nanti insya Allah kita bahas. Kurang lebihnya sedekah jariyah adalah wakaf. Rinciannya kayak gimana nanti kita bahas. Kenapa disebut sebagai sedekah jariyah? Jariyah, jaro yajri artinya apa? Mengalir. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir sungai di bawahnya. Sedekah jariyah artinya sedekah yang pahalanya terus mengalir.
Sehingga sedekah ini pahalanya tidak berhenti begitu selesai dipakai, tapi terus mengalir. Dan itulah wakaf. Nanti kita akan jelaskan seperti apa wakaf, syarat wakaf, dan bagaimana ketentuan sahnya wakaf. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang menyelamatkan orang dari neraka. Itulah ilmu agama. Memperkenalkan kepada hamba bagaimana cara taat kepada Allah, bagaimana menjauhi maksiat kepada Allah. Dan puncaknya disampaikan oleh para nabi. Maka semua ilmu agama puncaknya adalah dari para nabi. Sehingga kalau kita ditanya, kita tahu ilmu agama sumbernya dari mana? Dari guru. Guru dari guru. Terus seperti itu sampai sahabat, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah warisan para nabi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma'syaral anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma." Sesungguhnya para nabi tidak meninggalkan warisan dinar maupun dirham, tidak meninggalkan warisan harta, tapi beliau meninggalkan warisan ilmu. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin menjadi ahli warisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajarlah agama. Sediakan waktu untuk belajar agama, itu sama dengan kita mengambil warisan para nabi. Semua nabi. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Sampai para ulama mengatakan, ada nabi seorang raja diikuti oleh anaknya seorang raja. Siapa namanya? Ya? Nabi Daud dan Sulaiman. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa waritha Sulaimanu Dawud. Sulaiman mendapatkan warisan dari Daud. Warisan apa itu? Bukan harta, tapi warisan kenabian dan ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan Sulaiman sebagai penerus bapaknya, bukan di warisan harta, tapi warisan ilmu dan kenabian. Karena Daud punya beberapa anak laki-laki, ada yang menyebutkan sekitar 9 atau berapa. Semuanya dapat warisan dari Nabi Daud berupa harta. Tapi yang istimewa untuk Sulaiman, kenapa disebutkan dalam ayat ini? Kalau hanya sebatas warisan harta, ya semua anaknya Daud dapat. Tidak hanya Sulaiman. Tapi Sulaiman dapat warisan ilmu dari ayahnya, Nabi Daud, dan beliau mendapatkan kenabian. Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai seorang nabi. Baik. Demikianlah istimewanya ilmu yang bermanfaat, sehingga para nabi Allah jadikan warisan mereka bentuknya adalah ilmu. Yang ketiga, awaladin salih yad'ulah, anak saleh yang mendoakannya. Kenapa kok disebut dengan anak saleh yang mendoakannya? Berarti kalau anak nakal gimana? Apakah tidak mendoakannya? Mohon maaf Bapak. Kalau ada orang punya anak preman, kira-kira anak preman ini ingat orang tuanya enggak? Ingat orang tuanya enggak? Ingat Pak, ingat dia. Apakah dia mendoakan orang tuanya? Mungkin mendoakan. Mungkin ya. Tapi anak soleh lebih sering ingat orang tuanya dan lebih rajin mendoakan orang tuanya. Sehingga kenapa Nabi SAW mengatakan atau anak soleh yang mendoakannya? Beliau tidak mengatakan atau anak yang mendoakannya, tapi ada tambahan sifat soleh. Karena anak yang soleh, kualitas dia dalam berdoa lebih bagus. Semangat dia untuk mengingat orang tuanya lebih banyak dibandingkan yang tidak soleh. Maka kalau anak yang tidak soleh, mungkin dia ingat orang tuanya, tapi dia nggak tahu caranya ndongakno wong tua iki piye to. Oh, awake dhewe ora tahu salat. Bagaimana dia bisa berdoa sementara dia tidak pernah ibadah? Sementara anak soleh rajin dengan datang ke masjid, dekat dengan ibadah, rajin salat, kesempatan dia untuk berdoa lebih banyak. Coba kalau dia nggak pernah ke masjid, ada doa yang mustajab antara adzan dan iqamah.
tapi wongnya ora tau ning masjid. Kira-kira gimana, Pak? Nggak pernah dia punya kesempatan untuk berdoa. Dia nggak bakalan pernah ingat berdoa antara adzan dan iqamah. Saya ora tahu salat Mas, tapi nek pas adzan kula niki mepet masjid terus donga. Sampai komat terus lunga. Tumon ono wong kaya ngono, Pak. Pernah nemu orang kayak gitu? Tidak ada. Sehingga mereka yang isinya cuman tetek neng pinggir jalan, cuman duduk-duduk di pinggir jalan, nggak pernah mengenal yang namanya ibadah. Kok sampai ingat doa itu jarang. Makanya orang kayak gini paling besar jadi korban praktek perdukunan. Nek wis duwe cekelan rasane atos. Sehingga tawakal dia bukan kepada Allah, tapi kepada jimat. Terjadi peralihan. Karena dia nggak punya rasa tawakal kepada Allah. Orang kalau sudah tidak punya rasa kedekatan kepada Allah, maka tawakalnya bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk, kepada mitos. Katanya duwe cekelan, duwe perewangan, dan aneka bentuk klenik yang lainnya yang sebenarnya itu hanyalah omong kosong. Baik, maka Bapak Ibu miliki salah satu dari tiga hal ini, kalau bisa ya tiga-tiganya. Kemudian sebagian ulama menjelaskan begini, Pak. 3 amal yang nggak pernah putus. Coba sebutkan tadi apa? Sedekah jariah, ilmu manfaat, anak soleh yang mendoakan. Lalu ada yang menjelaskan seperti ini. Ketiga keutamaan ini dimiliki oleh ulama, oleh ahli ilmu. Pertama, sedekah jariah. Sedekah yang tertinggi, sedekah ilmu. Jenengan ngandani wong liya, memberitahu orang lain bagaimana cara ibadah yang benar. Dengan itu dia bisa melakukan amalan, lalu dapat pahala, maka orang ini sudah sedekah ilmu kepadanya. Memberitahu carane nyembelih sing bener itu gimana sih? Ini tak kandani. Kamu kalau mau nyembelih, persiapannya ini. Caranya nyembelih yang benar seperti ini. Sudah? Dengan ilmu yang dia punya, hewan yang dia sembelih halal. Padahal kalau dia nggak punya ilmu, bisa jadi nyembelihnya haram. Maka dia sedekah ilmu menyembelih. 1. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Tentu ya, ulama menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Ada yang disebut dengan al-bunuwah ad-diniyah. Al-bunuwah ad-diniyah. Hubungan anak karena latar belakang agama. Sehingga guru agama itu seperti bapak, muridnya itu seperti anak. Walaupun bukan anak kandung. Yang disebut dengan al-bunuwah ad-diniyah. Status anak karena latar belakang pendidikan agama. Sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi SAW, ana bimanzilatil abilakum u'allimukum dinakum. Aku itu seperti bapakmu. Aku seperti bapak kalian, wa'allimukum dinakum, karena aku yang mengajarkan agama kepada kalian. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, status beliau sebagai bapak agama bagi seluruh umatnya, karena beliau yang mengajari mereka semua agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, setiap amal yang kita lakukan beliau dapat pahalanya. Dan kita diajarkan untuk balas budi kepada beliau dengan cara memperbanyak baca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan salawat untuk Nabi. Hei wong-wong mukmin, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berikanlah salawat dan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal yang sama, ulama dibalas dengan cara didoakan. Sehingga ketika Anda membaca kitabnya siapapun,
membaca Sahih Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah, kita mendoakan dengan kalimat apa? Rahimahullah. Imam Muslim rahimahullah, fulan rahimahullah, sebagai bentuk rasa terima kasih kita karena kita sudah dapat ilmu dari bukunya. Sehingga mendoakan ulama itu bagian dari kebiasaan baik para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, aku tidak pernah melupakan Imam Syafi'i dalam doaku. Sehingga beliau selalu ketika berdoa mohon ampun, Rabbighfirli wali walidayya wali Syafi'i. Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan Asy-Syafi'i. Pernah nggak kayak gitu Pak jenengan? Lali ya? Sehingga wujud terima kasih seorang murid kepada gurunya itu dengan cara mendoakan gurunya. Dan terkadang sang guru minta kepada muridnya, tolong doakan aku. Anda kalau baca di Riyadhus Shalihin bagian muqaddimah, Imam An-Nawawi, Riyadhus Shalihin penulisnya siapa? An-Nawawi ya. Ada nggak Riyadhus Shalihin di sini? Di masjid ini ada Riyadhus Shalihin, Pak? Ada ya? Ada ya. Nanti tolong baca di muqaddimahnya, di pengantarnya Imam An-Nawawi. Di pengantar Riyadhus Shalihin, An-Nawawi rahimahullah itu minta didoakan. Dan seperti itu para ulama. Sehingga bagi mereka, saya tidak mengharapkan apapun dengan karya ini, silahkan kalian baca, kalian pelajari, tolong doakan saya. Doakan saya dan kedua orang tua saya, semoga buku ini memberi manfaat bagi umat dan seterusnya. Sehingga itulah hubungan batin mukmin dengan mukmin yang lain, mukmin yang telah berjasa bagi mukmin yang lain, kita berikan bentuk rasa terima kasih dengan cara mendoakan. Dengan cara mendoakannya. Sehingga anak soleh di karangan muridnya mendoakan kepada gurunya. Dan dapat satu murid yang soleh, itu anugerah yang luar biasa. Satu aja nggak apa-apa, Pak. Sehingga misalnya yang di sini hadir 100, dah nggak sampai ya 50 misalnya. Ada 50 ini? Lebih ya, lebih. Yang belakang juga sekian orang misalnya. Dahlah anggaplah yang sekian puluh orang di sini rano sing dadi kabeh. Sing dadi mung siji, Pak. Tapi satu ini mentes. Dia selalu ingat gurunya, dia mendoakan gurunya, itu sudah cukup ya. Nabi SAW mengatakan, al-mu'minu kal ibilil mi'ah, la takadu tajiduha raqibah. Mukmin itu seperti 100 onta, yang enak dipakai tunggangan itu jarang. Hadis ini pernah disampaikan oleh salah satu guru kami, ketika lihat murid-muridnya nakal. Murid oke rano sing dadi. Mukmin itu seperti 100 ekor onta. Untuk nemu tunggangan yang terbaik kadang nggak dapat. Yang ini kadang ada cacatnya di sini, yang ini kadang masalahnya ada di sini. Tayyib. Dan terkadang kita juga mengalami kendala seperti itu. Iki wis dikandani bolak-balik ya, saya tetep koyo ngene. Maka sang guru butuh apa? Sabar. Baik. Saya kasih tugas ya. Menghafalkan. Nanti bubar semua, Pak. Nah, itu contohnya. Guru ngasih tugas, muridnya ra gelem nompo. Terutama kalau kajian-kajian umum seperti ini. Makanya disebut sebagai satu murid berhasil itu sudah cukup, karena inilah nanti yang akan melanjutkan perjuangan sang guru. Dengan demikian gurunya terus dapat pahala yang mengalir, didoakan oleh muridnya karena ada ilmu manfaat, sedekah jariyah, dan anak soleh yang terus mendoakannya. Wallahu a'lam. Selanjutnya sudah masuk adzan Isya. Kurang berapa menit? 5 menit. Baik, insyaallah cukup untuk membacakan satu hadis. Hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kalau mendengar sabda Nabi SAW, tolong dengarkan dengan khusyuk. Sebagaimana abdi dalam ketika mereka mendengarkan bacaan titah dari ngarso dalem. Titahnya dibacakan, semuanya duduk bersimpuh dan gak ada yang berani bicara. Penghormatan untuk titahnya ngarso dalem. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW menghormati sabda Nabi SAW. Ketika sabda beliau dibacakan, kita duduk khusyuk mendengarkan. Atha bin Abi Rabah pernah didatangi oleh seorang remaja usianya SMP. Lalu beliau mengatakan, "Wahai Tuan Atha, saya mau menyampaikan hadis kepada Anda. Silahkan." Didengarkan dengan seksama. Padahal beliau ulama kibar, gunung dalam masalah hadis. Selesai anak ini menyampaikan hadis, dia pergi. Lalu Tuan Atha, Imam Atha mengatakan, "Aku sudah pernah mendengarkan hadis ini sebelum dia lahir." Tapi beliau dengarkan dengan seksama, penghormatan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun yang ngomong, yang menyampaikan mungkin nggak perlu dihormati, tapi teks sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam layak untuk dihormati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi." Ada 7 amalan yang pahalanya tetap mengalir untuk seorang hamba setelah dia meninggal, padahal dia berada di alam kuburnya. Kemudian Nabi SAW memberikan rincian. Man 'allama ilman au ajra nahran au hafara bi'ran au gharasa nakhlan au bana masjidan au warasa mushafan au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Yang pertama, dia mengajarkan ilmu agama. Yang kedua, orang yang membuat parit, mengalirkan air. Kalau bahasa kita ya, pipanisasi. Di beberapa daerah dilakukan seperti itu ya. Terutama daerah-daerah yang agak kering, Gunung Kidul, daerah Pacitan yang agak atas, ada program pipanisasi. Au hafara bi'ran, gali sumur, ngebor sumur atau semacamnya. Maka Anda memberikan biaya untuk pengadaan sumur, masuk kategori yang ketiga ini. Au gharasa nakhlan, nanam kurma. Karena orang yang nanam kurma pasti dia tidak mungkin yang panen. Yang panen siapa? Mbah anaknya, mbah putune. Karena kan lama ya. Sing nandur wis mati, baru setelahnya, generasi setelahnya mungkin yang panen. Au bana masjidan, atau bangun masjid. Walaupun hanya sekian persen. Ya melu-melu nyumbang untuk kegiatan bangun masjid. Au waratha mushafan, atau wakaf mushaf, wakaf Al-Quran. Baik, tapi tolong pilih ya, untuk orang yang mau baca, sehingga tidak cuma ditumpuk, ditaruh di rak, tidak pernah disentuh. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau meninggalkan seorang anak yang rajin memohonkan ampunan untuknya ba'da mautihi, setelah dia meninggal. Ada berapa? 7. Anda sudah melakukan yang mana? Semuanya. Alhamdulillah. Kalau bisa semua, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, nek ra iso kabeh, aja ditinggal kabeh. Wallahu alam. Nanti insyaallah setelah mendengarkan adzan Isya, kita akan baca hadis satu lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمدا الذي وأنت. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan. Tadi kita telah membacakan hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 7 amalan yang pahalanya terus mengalir dan akan didapatkan oleh pelakunya walaupun dia sudah berada di alam kubur. Berikutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Di antara pahala amal mukmin yang akan tetap mengalir setelah kematiannya. Beliau tidak menyebutkan angka, beliau hanya menyebutkan ada pahala yang terus mengalir didapatkan oleh seorang mukmin setelah kematiannya. Lalu beliau mengatakan, ilman 'allamahu wa nasyarah. Ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Wa waladan salihan tarakah. Anak soleh yang dia tinggalkan. Wa mushafan warrathah. Mushaf yang dia wakafkan. Au masjidan bana. Masjid yang dia bangun. Au baitan libnis sabil banahu. Atau rumah untuk ibnu sabil, untuk musafir yang kehabisan bekal yang dia sediakan. Au nahron ajrahu, atau sungai yang dia alirkan buat selokan atau pipanisasi seperti yang sekarang banyak dilakukan oleh masyarakat. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya ketika dia masih sehat, masih hidup. Yalhaquhu min ba'di mautihi, yang masih dimanfaatkan setelah dia meninggal. Dalam kurung sedekah jariah. Karena ada sedekah yang habis dengan sekejap. Contohnya nasi bungkus misalnya. Air. Begitu diminum kan habis ya. Ada sedekah yang dia bertahan awet. Kipas angin ya. Selama tidak rusak, sepanjang dipakai, walaupun yang ngasih sudah mati, akan tetap mengalirkan pahala. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Baik. Totalnya berapa, Pak? Dari 3 hadis tadi. Coba kita hitung, ada nggak jumlahnya 10? Lebih? Ada yang double, ada yang sama ya. Baik, coba kita rinci ya. 10 itu apa saja? Pertama, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Penjelasannya nanti ya. Insya Allah di kesempatan berikutnya. Kita baru menyebutkan secara akumulatif. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, mengalirkan sungai yang mati. Atau membuat selokan. Atau pipanisasi. Jadi sifatnya bertahan sehingga dia bisa mengalirkan air. Masya Allah, yang pintar seperti ini Belanda. Orang Indonesia belajar dari Belanda. Buat dam, ya. Buat dam, kemudian nanti dialirkan sehingga ada banyak selokan-selokan yang ngalir di persawahan. Kalau nggak dilewati air, jadi sawah yang tidak produktif. Nah, mungkin orang Indonesia bisa mengembangkan lebih banyak. Gimana caranya agar itu bisa dialirkan lebih banyak? Yang ketiga, buat sumur. Baik sumur gali maupun sumur bor. Yang keempat, menanam pohon kurma. Tadi sudah kita jelaskan. Kenapa kurma?
Karena yang nanam nggak mungkin dia yang menikmati. Pasti yang menikmati orang lain, anak keturunannya atau siapapun. Ada nggak pohon seperti ini, Pak, di tempat kita? Hah? Kelapa itu berapa umurnya? 3 tahun sudah berubah. 3 tahun sudah berbuah. 4 tahun sudah berbuah ya. Kelapa? 4 tahun sudah berbuah? Belum. 5 tahun? Mungkin 5 tahun ya. Sawit itu 5 tahun. Kelapa saya kira 5 tahun sudah berbuah. Sehingga yang menanam bisa menikmati. Di Jawa Timur, di tempat asal saya, ada pohon namanya siwalan. Pohon siwalan itu umurnya panjang sekali, puluhan tahun. Sehingga siapa yang nanam, pasti dia nggak bakalan menikmati hasil anak keturunannya. Karena lama sekali pertumbuhannya. Sehingga kami kalau pulang, ini pohon siwalan dari dulu ya segini aja itu. Dari dulu sampai sekarang segini. Lama sekali pertumbuhannya. Tayyib. Kemudian yang kelima, membangun masjid. Baik. Walaupun hanya urun sebagian. Misalnya, dari satu bangunan masjid yang dibangun atas swadaya dari masyarakat, kita cuma nyumbang 5 juta, 10 juta. Dapat berapa persen, Pak? Total kebutuhan 5 miliar. Anda nyumbang 5 juta. Berarti sepermil. Alhamdulillah masih punya sepermil. Kalau masjid itu menghasilkan pahala, 1/1000-nya dapat itu. Orang ini 1/1000-nya dapat. Yang keenam, wakaf mushaf. Kalau zaman sekarang gampang ya, mungkin dulu agak susah. Sekarang gampang. Makanya Bapak Ibu, kalau ada program dibutuhkan wakaf mushaf di daerah tertentu, segera untuk dilayani. Mumpung dibutuhkan. Karena banyak masjid yang sudah nggak butuh mushaf. Dikasih mushaf juga cuma ditumpuk ada. Setahun sekali dibuka. Pas Ramadan ya. Yang ketujuh, anak soleh yang mendoakan. Yang kedelapan, wakaf rumah singgah bagi musafir. Praktek real yang pernah saya jumpai di Jogja, ada rumah singgah yang disediakan untuk pasien rumah sakit. Di Sarjito itu ada salah satu rumah singgah, gratis masuk ke situ. Masya Allah. Jadi orang yang dari jauh berobat ke Sarjito atau ke rumah sakit umum yang lain, kalau dia bolak-balik kan berat ya. Rumahnya di mana? Di pelosok Gunung Kidul. Datang ke situ. Nah kalau bolak-balik berat. Akhirnya dia bisa ke rumah singgah. Padahal paling nanti cek 3 hari, 5 hari. Yang ke-9, sedekah jariyah. Nah yang ke-10 tidak disebutkan dalam 2 hadis tadi, 3 hadis tadi, tapi disebutkan dalam hadis yang lain. Yang ke-10 adalah jihad di daerah perbatasan. Jihad di daerah perbatasan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Salman Al-Farisi, Nabi SAW bersabda, ribatu yaumin wa laylah khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fattan. Berjaga di daerah perbatasan sehari semalam lebih baik daripada puasa dan tahajud selama setahun, selama sebulan. Apabila dia wafat dalam perang tersebut, maka pahala dari amalnya tetap mengalir. Itulah keutamaan orang yang berjaga di daerah perbatasan. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk memiliki amal-amal yang pahalanya terus mengalir, terutama ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah merasa lanjut usia, butuh bekal lebih banyak, semoga sudah dipersiapkan sebelum kita meninggalkan semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.